Selamat sore Kak, dengan Kak Nadia. Iya, dengan saya dok. Ada keluhan apa aja Kak? Kan jadi awalnya itu mata saya tuh biasa-biasa saja ya dok ya, seperti normal. Bisa melihat dari dekat dan dari jauh pun saya masih bisa terlihat. Namun akhir-akhir ini saya merasakan bahwa mata saya ini tidak bisa melihat sesuatu, benda atau mungkin tulisan yang bisa dibilang cukup jauh. Itu tuh mata saya ada gangguan apa ya dok? Disertai dengan keluhan lain Kak, seperti yang kayak mata mudah lelah, sakit kepala, sering mengecek mata atau memicingkan mata saat melihat benda yang jauh? Ya kira-kira seperti itu lah dok. Oke Kak, begini. Jadi dari keluhan Kakak yang Kakak jelaskan, bahwa Kakak tuh memiliki gangguan mata miopi atau bisa disebut dengan rajin jauh, di mana kondisi gangguan mata tersebut tidak dapat melihat benda dari jarak yang jauh. Kondisi ini dikarenakan karena mata yang terlalu lonjong dan juga lensa mata yang tidak dapat memilihkan secara normal. Kondisi ini terjadi dari anak-anak hingga remaja. Oh, jadi saya itu terkena miopi gitu ya dok ya, rabun Iya, jauh. benar. Terus cara pengobatannya itu gimana sih dok? Ada beberapa cara pengobatannya, seperti operasi sinar laser, penggunaan kacamata atau lensa kontak, dan juga bisa menggunakan lensa implan buatan. Terus kalau misalkan saya memutuskan untuk memakai kacamata, boleh nggak? Boleh Kak, bisa. Tapi sebelum itu, saya akan merujukan Kakak untuk mengikuti uji refraksi agar kita bisa mengetahui ketebalan lensa yang Kakak butuhkan agar bisa digunakan dengan nyaman untuk kebutuhan sehari-hari. Oke dok. Ada yang mau ditanyakan kembali? Nggak dok, kayaknya itu aja. Terima kasih. Ya. Kenapa akhir-akhir ini penglihatan saya tidak fokus ketika melihat objek yang dekat mata? Jadi pening, mata jadi pening, lelah juga, sakit kepala. Kenapa ya dok? Oh, ibu mengalami hipermetropi atau juga yang disebut dengan rabun dekat. Nah, akibatnya itu cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus tempat semestinya. Nah, rabun dekat atau hipermetropi adalah gangguan penglihatan jarak dekat pada penderitaan objek yang jauh terlihat jelas. Justru objek yang dekat justru tidak terlihat jelas atau buram. Nah, solusinya itu periksakan mata ibu secara rutin atau menggunakan kacamata anti radiasi dan jauhi paparan sinar matahari dan menyesuaikan penglihatan atau menjalani operasi lensa. Dengan Ibu Nince ya? Oh iya dok. Jadi gimana Bu? Ini dok, keluhan saya tuh kadang saya tuh kalau baca jarak jauh tuh kadang-kadang nggak kelihatan. Kalau jarak dekat juga sama. Jadi kalau lihat huruf-huruf itu jadi ngeblur, nggak kebaca. Kalau misalnya dibaca harus seperti ini. Jadi mata saya harus micin begini. Jadi kalau lama-lama kan saya pusing. Kalau baca begini jadi lelah. Itu gejala penyakit apa ya? Ibu usianya berapa Bu? 49. Biasanya kalau misalkan orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas itu memang mengalami gejala seperti itu, tapi tidak semua orang mengalami gejala itu. Ibu itu mengalami penyakit presbiopi atau rabun tua. Rabun tua itu terjadi ketika bayangan yang diterima oleh lensa ibu itu tidak tepat di retina, jadi mengakibatkan ibu tidak fokus dalam membaca. Terus solusinya seperti apa? Apakah ada pengobatan yang bagus buat saya misalnya? Banyak solusinya sih Bu, tapi saya lebih merekomendasikan Ibu untuk menggunakan kacamata baca saja. Sebelum itu Ibu harus mengikuti uji refraksi terlebih dahulu agar pas lensanya, tebal lensanya. Tapi tidak ada alternatif lain kecuali pakai kacamata. Ada sih Bu, kayak dilasik, dioperasi juga, atau bisa pakai lensa kontak yang lebih khusus gitu. Kalau begitu nanti saya periksa dulu. Kalau harus pakai kacamata ya saya pakai kacamata. Kalau misalnya harus dilasik ya saya dilasik. Iya, makasih ya dok ya. Ya, sama-sama. Siapa ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, pandangan saya itu kadang-kadang sering kabur, sering mengalami pandangan ganda dan juga gonta-ganti ukuran kacamata. Kira-kira kenapa ya? Oh, itu sepertinya
gejala mata katarak Pak yang disebabkan oleh penuaan atau hormon yang menyebabkan perubahan pada jaringan mata Pak. Oh, kira-kira faktor resikonya apa ya Pak? Oh, faktor risikonya ada beberapa faktor risiko Pak. Infeksi pada saat kehamilan, kebiasaan merokok, atau paparan racun atau taksi Pak gitu. Kira-kira untuk mencegahnya gimana ya Pak? Ada untuk beberapa cara untuk mencegahnya. Daripada lain, melindungi mata dari sinar UVA dan UVB, memperbaiki pencahayaan di rumah Pak. Makanya kalau punya rumah jangan gelap-gelap. Oh iya. Lalu untuk mengobatinya apa ya Pak? Pengobatinya ada, untuk itu dioperasi, nama operasinya small incision katarak. Oh, Ini pengoperasian yang dilakukan pada pada tepi kornea mata Pak, begitu. iya. Oh, kalau begitu terima kasih Pak. Oh iya Pak, sama-sama, semoga lekas sembuh Pak. Siap. Duh dok, saya sariawan nih, kira-kira kenapa ya? Sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut yang dapat menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman. Biasanya sariawan dapat disebabkan oleh yang pertama karena adanya cedera seperti tergigit atau karena adanya kesalahan saat mensikat gigi. Yang kedua bisa karena infeksi jamur, virus, dan bakteri yang ada di dalam mulut. Yang ketiga bisa karena adanya kondisi tertentu seperti perubahan hormon, kurangnya nutrisi, stres, dan merokok, dan lain-lain. Oh, kalau cara penyembuhannya gimana ya dok? Pada umumnya, sariawan tidak perlu diobati dan akan sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 1-2 minggu. Namun, kita dapat melakukan pengobatan secara mandiri di rumah untuk mengurangi rasa nyerinya dengan cara mengkompres bagian yang terasa nyeri dengan menggunakan es batu. Oh, siap dok. Kalau untuk pencegahan sariawan, kayak gimana ya dok? Untuk mencegah sariawan itu bisa dengan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Lalu yang kedua bisa dengan cara sikat gigi dengan benar dan rutin. Yang ketiga, sering memeriksa gigi dan mulut ke dokter gigi. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ibu. Ada keluhan apa Ibu? Jadi belakangan hari ini telinga saya tuh sering sakit, terus gatal-gatal sama berdengung. Apa Ibu merasakan vertigo atau terganggu pendengarannya Bu? Iya, Saya lihat dulu ya Bu ya. boleh. Oke. Yang saya lihat di sini adanya penumpukan kotoran telinga atau impaksi serumen, di mana kondisi indera pendengar Ibu tuh terganggu karena adanya penumpukan kotoran telinga ya Bu. Apakah Ibu mempunyai riwayat operasi telinga atau cedera pada telinga Bu sebelumnya? Nggak pernah. Nggak pernah ya Bu ya. Oke. Saya akan memberikan obat berupa tetes telinga yang mengandung gliserin dengan tujuannya supaya serumen Ibu itu melunak dan mudah dikeluarkannya nanti ya Bu. Setelah itu saya akan melakukan tindakan medis dengan cara menyemprotkan air hangat pada telinga Ibu untuk membersihkan saluran telinganya ya Bu ya. Oke. Silakan ditunggu dan semoga lekas sembuh. Makasih dok. Iya. Selamat pagi Ibu, saya dengan Dokter Ratu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi juga dok, saya dengan Ibu Sisi. Saya ingin memeriksakan telinga kanan saya. Ada kendala apa ya Bu? Beberapa hari yang lalu saya sempat mengalami demam dan agak sedikit nyeri pada telinga kanan saya. Dan juga mengeluarkan cairan bening, tapi tidak berbau dok. Apakah beberapa hari lalu Ibu berpergian? Tidak, saya tidak kemana-mana dok. Kalau gangguan pada pendengaran, Ada sedikit tapi dok. saya periksa dulu ya. Boleh. Biasanya kapan saja Ibu membersihkan telinga? Setiap hari dok, karena saya merasa tidak nyaman jika tidak membersihkan telinga. Itu salah ya Bu, karena akan membuat goresan berlebih dan menyebabkan robek pada saluran telinga. Oh begitu ya Bu, jadi saya harus bagaimana? Menurut diagnosis saya, Ibu mengalami gendang telinga pecah yang biasanya akan sembuh dengan sendirinya 6-8 minggu. Ibu juga harus menjaga telinga agar tetap kering dengan menggunakan penutup telinga khusus agar tidak terkena air saat mandi. Dan yang terakhir, Ibu juga harus menahan keinginan untuk tidak membersihkan telinga untuk beberapa minggu ini. Saya akan meresepkan obat antibiotik berupa obat tetes dan obat minum agar mencegah dan mengobati infeksi pada telinga. Oh baik dok, terima kasih. Sama-sama Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sabiliatul Ansori dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya berperan sebagai dokter. Ini ibu saya berperan sebagai pasien. Siang dok. Siang, ibu ada keluhan apa? Dok, kulit saya itu berjerawat, tapi jerawatnya ada 2 tipe dok. Yang satu ada matanya, yang satu lagi nggak ada matanya. Gimana tuh dok? Mohon penjelasannya ya dok. Oh, yang pertama itu yang ada matanya namanya puspul. Ibu bisa menghilangkannya menggunakan acne patch. Yang kedua namanya papul. Ibu bisa menghilangkannya dengan acne spot gel. Tapi sebelum menggunakan keduanya, ibu harus cuci muka terlebih dahulu. Lalu menggunakan toner, menggunakan serum, dan pelembab. Baru ibu bisa menggunakan keduanya, acne patch dan acne spot gel. Tambahannya, ibu harus sering-sering berjemur, melakukan aktivitas ringan, menjaga pola makan, tidak begadang, tidak stres berlebihan, dan mengganti sarung bantal minimal seminggu sekali. Terima kasih ya dok ya atas penjelasannya. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini dok, saya mengalami kemerahan, gatal-gatal pada kulit melepuh, juga pembengkakan, seperti ada ruam-ruamnya. Itu adalah gejala dermatitis. Dermatitis adalah peradangan pada kulit yang menimbulkan kemerahan yang terasa gatal, dan kulit juga melepuh. Ada macam-macam dermatitis. Ada dermatitis atopik atau eksim, ada dermatitis kontak. Gejala yang ibu sebutkan tadi termasuk ke gejala dermatitis kontak. Penyebabnya ada beberapa zat yang terpapar dari luar. Misalnya kayak serbuk gergaji, serbukul, ada juga dari sabun, deterjen, sampo, parfum, atau bahan pengawet. Cara mengobatinya gimana dok? Penanggulangannya? Bisa dikompres dengan air dingin. Air dingin membantu meredakan rasa nyeri dan peradangan pada kulit. Menggunakan pelembab, hindari paparan zat yang membuat iritasi, dan tidak menggaruk area yang iritasi tersebut. Untuk pengobatan medisnya bisa antibiotik, antiseptik, dan juga salep atau krim kortikosteroid. Ya Bu, ada keluhan apa? Ini dok, tangan saya ini kenapa ya dok, kulitnya ini kering terus mulai muncul putih-putih nih, gatel, kenapa ya dok? Ini tuh penyakit kulit Bu, namanya panu. Iya. Terus ini gimana dok ngobatinnya? Mengobatinya itu pertama ibu menjaga higienitas kulit ibu dengan cara rajin mandi, menggunakan pakaian yang bersih, serta menggunakan handuk yang bersih. Lalu nanti akan saya berikan salep untuk mengobati panu ibu. Ibu oleskan saja dengan secara tipis-tipis ke area yang terkena panu. Kemudian hindari menggunakan produk yang mengandung minyak berlebihan. Dan selama masa penyembuhan, hindari menggunakan pakaian yang ketat agar salep yang sudah diolesi tadi tidak menempel. Dan kemudian jangan lupa ibu selalu menggunakan tabir surya. Tapi ini bisa sembuh nggak kira-kira ya? Insya Allah bisa sembuh. Ya. Tapi ini nggak boleh ya campur-campur kayak anduk atau lagi dengan anggota keluarga ya? Iya, nggak boleh. Soalnya menular takut ya? Takut akan menular. Masih dok ya? Iya. Pagi Bu. Pagi dok. Silakan duduk. Ya, makasih dok. Ya, dengan Ibu Wiwit ya? Iya. Oke, saya dengan Dokter Rafila. Baik, Ibu kenapa nih Bu? Ada keluhan apa Bu Wiwit? Gini dok, saya tuh gatal-gatal terus. Oh, gatal-gatal ya. Terutama di bagian perut, bagian ketiak, ini di pergelangan tangan, serta telapak tangan, ini juga di sela-sela jarinya. Baik, Ibu saya sambil mencatat ya Bu ya? Boleh. Sejak kapan Ibu ada segatalnya? Sekitar 4 bulan. 4 bulan. Malahan di bulan keempat tuh mulai tumbuh koreng, ada bernanah juga di telapak tangan, di pergelangan tangan, sama di sela-sela jari. Oke. Hilang timbul tidak Bu rasa gatalnya? Iya, hilang timbul. Gatal ya? banget tuh kalau di malam hari. Malam hari, oke. Iya. Ibu pernah ada riwayat penyakit seperti ini sebelumnya? Belum pernah. Oke. Kalau keluarga yang serumah ada yang memiliki keluhan seperti Ibu? Nggak ada, saya aja. Ibu saja ya? Iya. Ada keluhan lain Bu selain itu?
Paling ini kalau udah kerasa gatal banget, saya garuk-garuk, terus jadi luka. Oh, luka ya. Iya. Luka baru. Oke, ada ruam bintik-bintik seperti jerawat, Bu? Ada. Ada ya? Oke. Ibu pernah menggunakan salep untuk menahan rasa gatalnya? Paling saya kasih bedak kerosin aja supaya hilang rasa gatalnya. Oke. Ibu, untuk mengetahui penyebab aslinya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Bu. Boleh. Berdasarkan gejala yang Ibu rasakan dan juga pemeriksaan fisik tadi, Ibu mengalami penyakit kudis. Nah, itu tuh biasanya disebabkan oleh kutu atau tungau. Ya, nanti lagi kalau misalnya ada rasa gatal dikit, bisa Ibu tahan ya, jangan digaruk, takutnya ada luka baru. Nah, nanti akan saya kasih krim untuk menahan rasa gatalnya, dan juga ada beberapa obat lainnya untuk diminum ya, Bu. Nanti krimnya bisa Ibu oleskan ke seluruh tubuh dari leher ke bawah, didiamkan selama semalam, lalu bisa dibilas hingga bersih. Ya, Ibu ini bisa. Lalu Ibu bisa merendam dulu pakaian, spray, dan juga selimut ya, Bu, di dalam air yang panas sebelum dicuci. Oh iya. Ya. Ini resepnya ya? Iya. Oke. Betul. Baik, ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Enggak, udah cukup. Sudah cukup ya? Iya, terima kasih, Dok. Ya, Ibu, terima kasih. Sore dok. Sore Bu, silahkan duduk. Ada keluhan apa Ibu? Gini dok, akhir-akhir ini kulit saya kering, terus suka gatal, terus muncul ruang merah di sekitar kulit yang gatal. Kalau begitu saya periksa dulu ya Bu. Sebelumnya apakah dibarengi dengan ketombe yang susah hilang Bu? Iya dok, terus suka muncul benjolan kecil yang isinya cairan, terus bisa pecah, apalagi kalau digaruk. Sebelumnya apakah Ibu mempunyai alergi, sering mandi terlalu lama, sering berkeringat, atau mungkin Ibu sering menggaruk area kulit? Saya nggak punya alergi dok, tapi emang saya suka garuk-garuk, terus kalau mandi lama. Kalau begitu saya bisa simpulkan Ibu mengalami penyakit eksim. Begini Bu, untuk membantu mengurangi rasa gatal dan gejala lainnya dari eksim, Ibu bisa mencoba langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, hindari menggaruk. Yang kedua, hindari mandi terlalu lama, usahakan mandi selama 5-10 menit saja. Yang ketiga, Ibu bisa menggunakan pelembab. Untuk obatnya bisa saya tulis dulu ya Bu. Iya. Ini ada antihistamin untuk meredakan gatal dan antibiotik jika terdapat infeksi kulit. Obatnya bisa diambil di bagian farmasi ya Bu. Iya dok, kasih banyak ya dok. Sama-sama Bu, semoga lekas sembuh.